Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Anissa Hamidi dengan NIM 2421014 dari Prodi Sistem Informasi. Jadi di video kali ini saya akan menganalisis sebuah sistem informasi Siakat Institut Teknologi Batam. Jadi sistem ini adalah platform yang mengelola data akademik mahasiswa, dosen, dan mata kuliah secara terintegrasi. Dan ada 4 entitas utama. Yang pertama ada data mahasiswa, menyimpan identitas pengguna seperti nama, NIM, dan program studi. Selanjutnya ada data dosen yang menyimpan informasi tenaga pengajar yang mengampu mata kuliah tersebut. Yang ketiga ada data mata kuliah, ini menyimpan informasi beban akademik, contohnya analisis perancangan sistem informasi dengan beban 3 SKS. Dan yang terakhir ada data KRS yang berperan sebagai tabel transaksi yang menghubungkan mahasiswa dengan mata kuliah diambil pada semester tertentu. Jadi sistem ini menggunakan model relation database management system dengan hubungan mahasiswa ke KRS itu one to many. Satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah dalam satu from KRS. Mata kuliah ke KRS itu one to many juga. Satu mata kuliah dapat muncul di banyak from KRS mahasiswa yang berbeda. Dan yang terakhir ada dosen ke mata kuliah itu one to many. Setiap mata kuliah diampu oleh dosen tertentu sebagai penanggung jawab akademik. Langkah pertama, saya akan membuat sebuah database yang berjudul DP Akademik dengan NIM yang diikuti oleh NIM saya 2421014. Setelah membuat database, selanjutnya saya akan membuat 4 tabel. Tabel yang pertama ada tabel dosen. Masukin datanya NIDN 2421014, varchar. Selanjutnya nama dosen 2421014. Dan tidak lupa pula NIDN-nya kita jadikan primary key. Setelah membuat tabel dosen, saya membuat tabel mahasiswa. Yang pertama, klik kanan. Kemudian kita isi apa aja yang mau kita buat. Di sini saya menambahkan NIM 2421014, varchar. Selanjutnya nama diikuti dengan NIM juga. Selanjutnya jurusan. Selanjutnya angkatan integer. Setelah membuat tabel mahasiswa, saya akan membuat tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah ini yang pertama ada kode MK, diikuti dengan NIM saya. Nama MK. Selanjutnya ada SKS 2421014 integer. Selanjutnya ada NIDN, varchar 20. Selanjutnya saya akan membuat tabel yang terakhir, yaitu tabel KRS. Caranya sama kayak tadi, kita tinggal klik kanan, table, kemudian isi data-data yang mau kita buat. Yang pertama ada ID KRS 2421014 integer. Kemudian ada NIM. Kemudian ada kode MK. Dan yang terakhir ada semester. Sudah terlihat bahwa di sini udah terbuat semua tabel-tabelnya. Kalau udah dibuat semuanya, kita insert datanya. Data yang di insert ada 5 data per tabelnya. Jadi yang pertama saya akan insert ke tabel dosen dulu. Pertama saya akan isi datanya dulu.
Setelah itu saya insert tabel-tabel yang lain kayak tabel mahasiswa. Lanjutkan ke tabel-tabel yang berikutnya. Setelah semua tabel udah di-insert, udah ada data-datanya, kemudian saya akan membuat view untuk KRS. Caranya cukup mudah sekali, tinggal klik view, terus klik kanan new view, pilih semua tabel-tabelnya, kemudian di-add, dan langsung muncul kemudian jangan lupa mencentang hal-hal yang perlu. Setelah itu saya akan menambahkan namanya view underscore KRS underscore NIM saya 2421014. Klik OK. Selanjutnya sudah terbuat, di sini ada view KRS, kemudian select top, dan sudah bisa terlihat view-nya di sini. Langkah yang terakhir, saya akan membuat trigger dari kasur ini yang membutuhkan beberapa codingan. Saya akan tulis dulu codingannya. Setelah itu, setelah codingannya semua selesai, saya akan tekan F5 untuk melihat apakah codingannya berhasil atau tidak. Bisa kita lihat di sini triggernya sudah berfungsi. Kemudian untuk menguji triggernya, di sini saya akan membuka tabel mata kuliah.
saya akan coba mengisi SKS yang lebih dari 6 karena di perintah codingannya tadi saya membuat perintah SKS tidak boleh diisi dari 6. Maka kalau saya tulis 10 di sini, apakah dia akan error atau tidak? Enter. Setelah di enter, ini tidak bisa berfungsi karena ada peringatan error message yang berbunyi SKS melebihi batas maksimal. Karena pas di codingannya tadi kita buat maksimal 6 SKS, maka kalau ditulis di 10 dia akan error. Ini tandanya triggernya berfungsi dengan baik. Sekian dari saya mengenai analisis perancangan sistem informasi akademik Institut Teknologi Batam, mulai dari pembuatan database, membuat table, insert data, membuat view, dan membuat trigger. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.